Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan ringkasan syarah kitab Lum'atul I'tiqad yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dan disyarah oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita akan memasuki pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian yang ketiga. Bagian yang pertama sudah kita bahas, kaidah-kaidah terkait dengan pemahaman terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang nama dan sifat Allah. Kemudian bagian yang kedua, kaidah-kaidah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagian yang ketiga ini adalah kaidah-kaidah untuk beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan di sini 4 kaidah. Ini 4 kaidah penting. Kalau kita pahami dengan benar, insyaallah ta'ala ini adalah sebab keselamatan dari berbagai macam pemahaman yang menyimpang terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyimpangan di sini sangat banyak. Kaidah yang pertama, sifatullah ta'ala kulluha uliyah. Sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat-sifat yang maha tinggi. Sifatu kamalin wa madhin. Sifat-sifat kesempurnaan dan pujian. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Tidak ada padanya sedikit pun kekurangan, dilihat dari sisi manapun. Inilah jemaah sekalian kaidah yang pertama. Makna kaidah ini adalah kita harus meyakini semua sifat-sifat Allah itu sempurna. Sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung, yang tidak mengandung padanya sedikit pun kekurangan. Beda dengan makhluk. Meskipun mungkin makhluk itu di satu sisi memiliki sifat baik, tapi di sisi lain dia masih punya kekurangan. Baik kekurangan secara sifatun khuluqiyah, sifat pada akhlaknya, atau sifatun khalqiyah, sifat pada penciptaannya. Sifat pada akhlaknya, kekurangannya misalkan dia tidak jujur, tidak amanah. Sifat pada penciptaannya misalkan dia merasa lelah, capek, letih, itu kekurangan yang ada pada makhluk yang bersih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk tidak ada satupun yang sempurna. Pemilik kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di surat Asy-Syura ayat ke-11 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia
yang maha mendengar, lagi maha melihat. Maka semua sifat-sifat Allah itu sempurna. Contoh, Allah memiliki sifat al-hayah, sifat hidup. Maka kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Sehingga Allah tidak membutuhkan tidur, tidak membutuhkan istirahat. Beda dengan kita. Kehidupan kita penuh dengan kekurangan. Kita butuh tidur, kita butuh istirahat. Begitu pula Allah memiliki sifat ilmu. Maka sifat ilmu Allah adalah sifat yang sempurna. Kalau kita memiliki sifat ilmu juga, tapi nggak sempurna. Sifat ilmu kita itu didahului oleh ketidaktahuan. Dan mungkin suatu hari kita lupa. Itu menunjukkan sifat ilmu kita tidak sempurna. Sedangkan sifat ilmu Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Tidak pula Allah lupa apa yang Allah ketahui. Sedangkan kita sebelumnya kita tidak tahu, kemudian kita belajar, lalu menjadi tahu, dan mungkin kita lupa. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Semua sifat-sifat Allah sempurna. Tidak mengandung kekurangan dilihat dari sisi manapun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil matsalul a'la." Dan hanya milik Allah permisalan yang paling tinggi. Permisalan di sini ditafsirkan para ulama pensifatan. Hanya milik Allah pensifatan yang paling tinggi. Karena dialah pemilik kesempurnaan, maka semua sifat-sifatnya sempurna. Oleh karenanya, sifat-sifat yang kurang itu tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kematian, lelah, letih, kebodohan, kelemahan. Ini semuanya sifat-sifat kekurangan. Maka tidak sepatutnya disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, ada sifat-sifat yang di satu sisi itu adalah kesempurnaan, namun di sisi lain menjadi kekurangan. Contoh, sifat makar dan membuat tipu daya atau menipu. Sifat-sifat ini bukanlah kekurangan secara mutlak, bukanlah kesempurnaan secara mutlak. Oleh karenanya, sifat-sifat ini juga termasuk sifat Allah, tapi tidak secara mutlak. Allah memiliki sifat makar, tapi tidak mutlak. Tidak mutlak artinya apa? Allah tidak berbuat makar kepada semua orang. Allah berbuat makar kepada para pembuat makar. Contoh, Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat ke-30. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Dan mereka berbuat makar, maka Allah pun berbuat makar kepada mereka. Dan Allah sebaik-baiknya yang membuat makar. Jemaah sekalian, ini sifat kesempurnaan. Kalau ditujukan kepada orang-orang yang pantas ditimpakan makar kepada mereka. Ketika mereka berbuat makar, Allah balas. Allah pun menimpakan makar kepada mereka. Kalau seandainya mereka berbuat makar, lalu Allah tidak membalasnya, itu menunjukkan Allah memiliki ketidakmampuan. Jadi, tatkala Allah membalas mereka, menunjukkan Allah maha kuat, maha kuasa. Jadi ketika Allah tidak membalas, justru itu menunjukkan kelemahan.
namun Allah tidak membuat makar kepada orang-orang yang beriman. Jadi sifat seperti ini termasuk sifat Allah tapi tidak mutlak. Oleh karenanya, hendaklah tatkala kita mengatakan Allah itu berbuat makar, harus ada keterangannya. Berbuat makar kepada siapa? Jadi tidak disebut secara mutlak begitu saja. Allah membuat makar. Hendaklah kita lanjutkan keterangannya. Allah membuat makar kepada orang-orang kafir. Begitu pula sifat al-kaid, membuat tipu daya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Dalam surat At-Tariq ayat 15-16. Sesungguhnya mereka membuat tipu daya. Aku pun membuat tipu daya kepada mereka. Begitu pula sifat menipu. Surat An-Nisa ayat 142 tentang orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, maka Allah pun menipu mereka. Jadi ini semuanya sifat-sifat yang terpuji di satu sisi karena menunjukkan Allah Maha Kuasa, Maha mampu membalas perbuatan mereka. Namun tidak terpuji di sisi yang lain, maka bagian yang terpuji kita sifatkan kepada Allah, yang tidak terpuji kita tidak sifatkan kepada Allah, yaitu membuat makar atau menipu orang-orang yang beriman. Itu tidak mungkin Allah lakukan. Namun jamaah sekalian, semua sifat-sifat yang memiliki dua makna seperti ini, di satu sisi itu adalah sifat sempurna, tapi di sisi lain itu adalah sifat kekurangan, itu tidak menjadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tidak ada nama Allah Al-Makir, yang maha pembuat makar, atau Al-Khadi, yang maha menipu. Itu tidak ada. Maka kita harus bedakan antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sifat yang di satu sisi mengandung kesempurnaan, tapi di sisi lain mengandung kekurangan. Maka tentu yang mengandung kesempurnaan itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak pernah menjadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua sifat yang terkandung di dalamnya itu adalah sifat kesempurnaan yang tidak mengandung kekurangan. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini semuanya sifat kesempurnaan yang terkandung di dalam nama-nama ini. Jadi kesimpulannya, sifat itu ada 3 macam. Yang pertama, sifat kesempurnaan. Yang kedua, sifat kekurangan. Yang ketiga, sifat yang mengandung 2 hal. Di satu sisi kesempurnaan, di sisi lain adalah kekurangan. Maka yang secara mutlak disematkan kepada Allah adalah yang pertama, sifat kesempurnaan. Yang kedua, tidak boleh sedikit pun disematkan kepada Allah, yaitu sifat-sifat kekurangan. Yang ketiga, boleh disematkan kepada Allah, tapi harus disertai dengan keterangan bahwa Allah berbuat makar kepada orang-orang kafir, bukan kepada orang-orang yang beriman. Inilah jemaah sekalian kaidah yang pertama. Kita masuk kaidah yang kedua. Sifatullah Ta'ala tanqasimu ila kismain. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 2. Thubutiyah wa salbiyah. Sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Sifat thubutiyah artinya ma athbataha Allahu li nafsihi. Sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kal hayati wal ilmi wal qudrah, seperti sifat hidup, ilmu dan qudrah. Maka wajibu itsbatuha lillahi ta'ala. Wajib bagi kita menetapkan sifat-sifat ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alal wajhil laik bihi, yang sesuai dengan keagungannya.
Maksudnya penetapan kita terhadap sifat-sifat ini harus sesuai dengan keagungannya. Seperti kita beriman Allah yang maha hidup. Maka kehidupan Allah harus kita yakini sesuai dengan keagungannya. Tidak seperti hidupnya makhluk. Itu maknanya. Tidak kita samakan dengan hidupnya makhluk. Kita meyakini Allah memiliki sifat ilmu. Maka ilmu Allah sesuai dengan keagungannya. Tidak sama dengan ilmunya makhluk. Itu makna kalimat alal wajhil laik bihi. Kita tetapkan sifat Allah sesuai dengan keagungannya. Artinya, tidak kita samakan dengan makhluk. Kenapa kita harus sifatkan semua sifat-sifat Allah yang dia tetapkan untuk dirinya? Li'anna Allah asbataha li nafsihi wa huwa a'lamu bisifatihi. Karena Allah yang menetapkannya untuk dirinya sendiri, maksudnya Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa itulah sifat-sifatnya. Dan dia lebih mengetahui tentang sifat-sifatnya. Jadi kalau kemudian kita mensifatkan Allah dengan sifat yang lain yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya, itu seakan-akan kita merasa lebih tahu daripada Allah tentang dirinya. Maka itu sebuah kelancangan, termasuk berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Maka Allah telah mengingatkan, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Baik, ini yang pertama, sifat subutiyah. Yang kedua, sifat salbiyah. Hiya allati nafaha Allah Ta'ala an nafsihi. Maksud sifat salbiyah itu adalah sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Kadzulmi, contoh sifat zolim. Ini Allah nafikan. Fayajibu nafyuha anillahi. Maka wajib kita pun menafikannya dari Allah. Lianna Allah Ta'ala nafaha an nafsihi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menafikan kezaliman itu dari dirinya. Maka wajib bagi kita untuk menafikannya. Lakin, akan tetapi, perhatikan jemaah sekalian, di sini ada hal yang sangat penting. Setelah kita nafikan, apa kewajiban kita? Yajibu tiqadu thubuti diddiha lillahi. Wajib kita meyakini adanya sifat yang merupakan lawan daripada sifat yang dinafikan tersebut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, tatkala kita menafikan satu sifat yang Allah nafikan dari dirinya, maka kita harus melakukan kebalikannya juga. Yaitu, meyakini Allah memiliki sifat yang merupakan kebalikan dari sifat yang dinafikan tersebut. Contoh di sini, Allah menafikan darinya sifat zolim. Berarti lawan daripada zolim apa? Adil. Maka sifat adil itu harus kita yakini adalah sifat Allah. Namun, kata Syekh, alal wajhil akmal. Dalam bentuk yang paling sempurna. Karena manusia juga ada yang memiliki sifat adil. Namun tentu tidak sama antara adilnya Allah dan adilnya manusia. Terkadang manusia tidak menyadari bahwa dia tidak adil. Meskipun dia disebut orang adil. Tapi bisa jadi suatu saat dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak adil. Namun keadilan Allah itu sempurna. Kenapa kita harus meyakini kebalikan dari sifat yang Allah nafikan dari dirinya tersebut? Li'anna nafya la yakunu kamalan hatta yatadammana thubutan. Karena kata Syekh, menafikan saja tidaklah menjadi sempurna sampai kita meyakini kebalikan dari apa yang dinafikan tersebut. Maksudnya jemaah sekalian, kalau kita sekedar mengatakan Allah itu tidak zalim, maka ini belum menjadi sifat kesempurnaan.
Sampai kita meyakini Allah juga maha adil. Sebab ada orang yang tidak zalim, tapi dia juga tidak mampu berbuat adil. Dia tidak zalim, tapi dia tidak mampu berbuat adil. Karena kelemahannya. Oleh karena itu, tatkala kita menafikan sifat zalim dari Allah, agar menjadi kesempurnaan, kita harus meyakini lawannya, yaitu Allah Maha Adil. Ya, contoh dalil Allah menafikan dari dirinya sifat yang tidak layak disematkan kepadanya, surat Al-Kahfi ayat 49. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzolimi seorang pun. Fayajibu nafyu dzulmi anillah. Kalau begitu kata Syekh, wajib menafikan kezaliman dari Allah, ma'tiqadi subutil adl lillahi, disertai dengan adanya sifat adil bagi Allah, alal wajhil akmal, dalam bentuk yang paling sempurna. Keadilan Allah adalah keadilan yang paling sempurna. Begitu pula Allah menafikan dari dirinya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka kebalikannya apa? Kesempurnaan hidup bagi Allah. Kehidupan Allah yang sempurna. Begitu pula dalam Al-Quran Allah menafikan dari dirinya sifat lupa. Kebalikan daripada lupa apa? Kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian seterusnya. Semua sifat yang Allah nafikan, kita tetapkan kebalikannya. Kita masuk kaidah yang ketiga. As-sifatu ats-tsubutiyah tanqasimu ila qismain. Sifat tsubutiyah, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, terbagi menjadi dua. Dzatiyah wa fi'liyah. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Disebut sifat dzatiyah yang berkaitan dengan zat Allah, dan sifat fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Apa maksudnya sifat dzatiyah? Kata penulis rahimahullah, hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha kasam'i wal basar. Sifat dzatiyah yang berkaitan dengan zat Allah adalah sifat yang selalu Allah bersifat dengannya. Tidak pernah terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kasam'i wal basar. Contoh sifat mendengar dan melihat. Allah selalu maha mendengar, Allah selalu maha melihat. Tidak pernah Allah tidak mendengar. Tidak pernah Allah tidak melihat. Wal fi'liyah, sedangkan sifat fi'liyah yang terkait dengan perbuatan Allah, hiyallati tata'allaqu bimasyiatihi, adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah. In sya'a fa'alaha wa in sya'a lam yaf'alha. Kalau Allah kehendaki untuk melakukannya, maka Allah lakukan. Kalau Allah berkehendak untuk tidak melakukannya, maka Allah tidak melakukannya. Kal istiwa alal arsh wal maji, seperti sifat istiwa di atas arsh. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Dan sebelum itu Allah tidak istiwa di atas arsh. Setelah Allah menghendakinya, barulah Allah istiwa di atas arsh. Begitu pula al-maji, sifat datang, yaitu Allah akan datang di hari kiamat untuk mengadili para hamba. Begitu pula sifat merahmati, jemaah sekalian. Kalau Allah kehendaki merahmati, Allah rahmati. Kalau tidak, maka tidak. Wa rubbama takunu as-sifah dzatiyah fi'liyah. Dan bisa jadi, kata Syekh, ada sifat dzatiyah sekaligus fi'liyah. Bi'tibarain, dilihat dari dua sisi. Kal kalam, seperti sifat al-kalam, Allah berbicara. Di satu sisi, Allah maha mampu berbicara, maka ini sifat dzatiyah. Tapi di sisi lain,
Allah berbicara sesuai kehendaknya. Maka ini sifat fi'liyah. Sama juga dengan rahmat. Allah yang maha penyayang. Selalu Allah bersifat dengannya. Maka ini sifat dzatiyah. Tetapi Allah menyayangi hamba-hambanya yang dia kehendaki. Maka ini adalah sifat fi'liyah. Jadi ada sifat-sifat, di satu sisi dia adalah dzatiyah, dan di sisi lain dia adalah fi'liyah. Kemudian sebagian ulama juga masih membagi, ini untuk sekedar memudahkan kita memahami. Sifat dzatiyah itu terbagi menjadi dua. Sifat khabariyah dan sifat ma'nawiyah. Sifat yang terkait dengan zat Allah terbagi lagi menjadi dua. Ini untuk sekedar memudahkan kita memahami. Sifat khabariyah dan ma'nawiyah. Khabariyah itu maknanya, kita nggak mungkin paham kecuali ada wahyu yang mengabarkan kepada kita. Sedangkan ma'nawiyah adalah sesuatu yang mudah kita pahami. Contoh jamaah sekalian, yang ma'nawiyah itu, apabila Allah yang maha menciptakan, maka kita pun mudah memahami, kalau begitu Allah juga maha kuat, maha berilmu. Sebab nggak mungkin bisa menciptakan tanpa ilmu dan kekuatan. Karena ciptaan Allah kan luar biasa. Dan jumlahnya sangat banyak. Dan sangat ajaib. Itu nggak mungkin kalau tanpa sifat ilmu dan kekuatan. Maka sifat ilmu dan kekuatan mudah kita pahami. Tapi ada sifat yang bersifat khabariyah. Nggak mungkin kita paham kecuali ada wahyu. Contoh, Allah memiliki wajah. Allah memiliki tangan. Ini nggak mungkin kita tahu kecuali Allah yang mengabarkannya secara langsung. Kemudian sifat fi'liyah juga masih dibagi sebagian ulama menjadi dua. Laisa laha sababun ma'lum walaha sababun ma'lum. Pertama, sifat yang tidak ada sebab yang kita ketahui. Yang kedua, sifat yang ada sebab yang kita ketahui. Contoh yang kita nggak ketahui apa sebabnya, Allah istiwa di atas arsy. Apa sebabnya? Kita tidak tahu. Tapi ada yang kita tahu apa sebabnya. Seperti Allah merahmati hamba-hambanya. Sebabnya jelas. Karena dia beriman, karena dia bertakwa, maka Allah pun merahmatinya. Atau kebalikannya, Allah murka. Kenapa? Karena ada sebab. Dia kafir karena dia berbuat maksiat. Demikian. Jadi sifat fi'liyah juga terbagi menjadi dua. Yang kita ketahui sebabnya dan tidak kita ketahui apa sebabnya. Jadi jemaah sekalian, ini penting dipahami. Karena sifat di sini bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kita katakan seorang itu punya sifat baik. Tapi bagaimana dia tinggi atau pendek, itu kita nggak sebut sifat. Kita sebut apa? Ciri-ciri kan? Itu bukan sifat dalam bahasa Indonesia. Itu disebut ciri-ciri. Tapi dalam bahasa Arab, semua disebut sifat. Semua disebut sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia, sifat itu seperti pemarah, penyayang, itu sifat. Tapi ciri-ciri tubuhnya itu bukan sifat. Tapi dalam bahasa Arab itu disebut sifat. Begitu pula ucapan dan perbuatan itu disebut sifat dua-duanya. Baik ucapannya maupun perbuatannya. Oleh karenanya ada kitab sifat sholat Nabi SAW. Padahal isinya adalah ucapan-ucapan beliau dan gerakan-gerakan beliau. Bukan sifat beliau penyayang, bukan sifat beliau penyantun, bukan. Tapi isinya adalah ucapan dan gerakan-gerakan beliau. Jadi kita harus bedakan di sini antara sifat dalam bahasa Indonesia dan sifat di dalam bahasa Arab. Jadi ini cakupan makna sifat di dalam bahasa Arab. Kita masuk kaidah yang keempat, ini yang terakhir. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, kullu sifatin min sifatillahi fa innahu yutawajjahu 'alaiha thalathatu as'ilah. Setiap sifat Allah tertuju padanya 3 pertanyaan.
As-soalul awal, pertanyaan yang pertama, hal hiya hakikiyah walimadah? Apakah sifat-sifat Allah itu hakikiyah, bermakna hakikat, dan kenapa? As-soalul tsani, pertanyaan yang kedua, hal yajuzu takyifuha walimadah? Bolehkah kita menggambarkan seperti apa sifat Allah dan kenapa? As-soalul tsalits, pertanyaan yang ketiga, hal tumathilu sifatil makhlukin walimadah? Dan apakah sifat-sifat Allah menyerupai sifat-sifat makhluk dan kenapa? Ini jemaah sekalian, cara penulis rahimahullah untuk memudahkan kita memahami. Beliau kasih kita dalam bentuk pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah sifat Allah bermakna hakiki atau kebalikan daripada hakiki? Apa kebalikan daripada hakiki? Majaz, kata kiasan. Jadi itu maknanya. Apakah penyebutan tentang sifat-sifat Allah itu secara hakiki atau cuma kata-kata majaz, hanya kata kiasan? Maka jawabannya na'am, hakikiyah. Ya, sifat-sifat Allah itu hakiki. Bukan majaz, bukan kata kiasan. Li'annal asla fil kalam al-haqiqah. Karena hukum asal dalam pembicaraan adalah makna hakikat. Fala yu'dal anha illa bidalilin sahihin yamna minha. Maka tidak boleh dipalingkan dari makna hakiki kecuali ada dalil sahih yang menghalangi makna hakiki. Maksudnya jemaah sekalian, kalau Allah mengatakan bahwa Allah memiliki wajah, berarti itu wajah beneran, bukan kata kiasan. Kalau Allah mengatakan Allah memiliki tangan, berarti itu tangan beneran, bukan kata kiasan. Kalau kata kiasan bisa mengandung banyak makna. Tangan bisa bermakna kekuasaan. Tangan juga bisa bermakna berbuat baik. Nah, itu disebut kata kiasan. Tapi terkait dengan sifat tangan Allah itu hakiki, bukan kata kiasan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu kata kiasan. Dan hukum asal dalam ucapan adalah hakikat, bukan majaz. Seperti dalam bahasa kita juga. Kalau kita mengatakan tangan, berarti itu tangan beneran. Kecuali kalau ada kalimat lanjutan, tangan panjang, baru maknanya menjadi beda. Sama dengan orang Arab mengatakan, ra'aitul asad, aku melihat singa. Itu nggak bisa diartikan lain, kecuali singa beneran. Namun kalau dia mengatakan, ra'aitul asad alal mimbar, aku melihat singa di atas mimbar, barulah bisa diartikan lain. Berarti maksudnya bukan singa beneran. Maksudnya adalah orang yang kalau pidato berapi-api dan berani menyampaikan yang hak, tidak takut orang menerima atau menolak. Karena ada dalil, yaitu kalimat di atas mimbar. Demikian. Dan juga jemaah sekalian, yang paling penting, sebagaimana sudah kita bahas di kaidah pertama sekali, yang paling penting adalah tidak ada seorang sahabat pun yang memahami bahwa sifat-sifat Allah itu hanya majaz, tidak ada. Sehingga tidak ditemukan satu pun tafsiran para sahabat terhadap sifat-sifat Allah. Ini sangat menakjubkan. Kalau bicara tentang hukum, banyak sekali penafsiran sahabat. Saya berikan satu contoh jemaah sekalian. Aula mastumun nisa, tentang salah satu pembatal wudhu. Kalian menyentuh wanita. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bukan sekedar menyentuh. Ini beliau memahami, ini cuma kata kiasan.
beliau tafsirkan sebagai al-jima, berhubungan suami istri. Sehingga kalau cuma sekedar bersentuhan biasa itu tidak batal. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memahami sesuai makna bahasanya. Berarti bersentuhan ia batal. Kenapa beliau memahami seperti itu? Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, karena penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak sampai kepada beliau. Al-Baihaqi begitu yakin, andai sampai penafsiran Ibnu Abbas kepada Imam Syafi'i, beliau tidak akan berpendapat demikian. Paham? Jadi kalau ulama salah menafsirkan, itu bukan karena kesengajaan, tapi sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui. Jadi dalam hal ini Imam Syafi'i nggak salah. Karena memang secara bahasa, menyentuh yang menyentuh. Tapi ternyata itu kata kiasan. Ada makna lain. Kata kiasan dari berjima, berhubungan suami istri. Karena Al-Quran itu kan bahasanya halus, tidak vulgar. Sehingga tidak menyebut dengan terang-terangan berhubungan suami istri. Tapi dengan bahasa yang lebih halus, yaitu menyentuh wanita. Artinya menyentuh istri, berhubungan suami istri. Dan itu juga diperkuat dengan adanya hadis-hadis Nabi SAW pernah bahkan mencium istri beliau. Setelah itu beliau langsung sholat tanpa berwuduk lagi. Ini bukan sekedar menyentuh, bahkan mencium. Tapi setelah itu beliau tidak berwuduk lagi. Jadi ini contoh. Dan contohnya sangat banyak. Sahabat menakwilkan berbagai ayat tentang hukum. Namun jamaah sekalian, tidak kita temukan satupun sahabat menakwilkan sifat-sifat Allah. Tidak ada. Sampai kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullah, saya telah meneliti lebih dari 100 tafsir. Tidak saya temukan satupun sahabat menakwilkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebagian orang mengatakan sahabat menakwilkan sifat-sifat Allah itu dua kemungkinan. Pertama, tidak ada sanadnya atau sanadnya tidak sahih. Yang kedua, itu bukan ayat sifat. Mereka mengira itu ayat sifat. Baik, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, hal yajuzu takyifuha walimada? Bolehkah menggambarkan seperti apa sifat Allah dan kenapa? Jawabannya, la yajuzu takyifuha, tidak boleh digambarkan. Digambarkan itu jemaah sekalian maknanya dijelaskan seperti apa bentuknya. Contoh, Allah mengabarkan Allah memiliki wajah, lalu seseorang mencoba untuk menjelaskan wajah Allah itu bentuknya seperti ini. Apakah bulat, segi empat, atau semisalnya. Itu namanya takyif. Dia mencoba untuk menggambarkan. Maka ini tidak boleh. Karena ini termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yuhituna bihi ilma, dan ilmu mereka tidak dapat meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini termasuk kelancangan, berani berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hal tumathilu sifatil makhlukin, apakah sifat-sifat Allah sama seperti sifat makhluk? Tentu jawabannya, la tumathilu sifatil makhlukin, tidaklah sedikit pun sifat-sifat Allah menyerupai sifat-sifat makhluk, karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dan juga tentunya sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna, sementara sifat-sifat makhluk penuh dengan kekurangan. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah ringkasan penjelasan 4 kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pahami ini dengan baik, insya Allah ini menjadi modal yang sangat kuat, sehingga kita tidak gampang terpengaruh berbagai macam syubhat. Yang hari ini juga sangat banyak beredar di sosmed, di YouTube, syubhat-syubhat mereka yang terpapar pemahaman ahlul kalam. Di antaranya pemahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang menyimpang dalam keimanan terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan berikan contoh-contoh
Di sini juga ada kaidah yang dijelaskan oleh penulis bagaimana membantah orang-orang yang menyimpang dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kaidah tersendiri. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang karena bahasanya cukup panjang. Walhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waktu kecil saya diajarkan ngaji di kampung serta juga di sekolah dasar. Ada 20 sifat Allah, diantaranya wujud, qidam, baqo, dan sebagainya. Apakah sifat-sifat seperti ini ada dalilnya? Baik. Jadi penetapan sifat 20 itu di kalangan Asy'ariyah, bukan di kalangan ahli sunnah. Meskipun sebagian besar dari sifat 20 yang mereka tetapkan itu ada dalilnya. Ada beberapa yang tidak ada dalil. Tapi sebagian besarnya ada dalilnya. Cuma jemaah sekalian, pemahaman mereka terhadap sifat-sifat itu pun tidak sama dengan sifat yang dipahami oleh ahlus sunnah. Jadi kesimpulannya, di situ ada 3 kesalahan secara global. Kesalahan yang pertama, pembatasan dalam penetapan sifat Allah. Dan itu masih mending sampai 20. Ada yang membatasi 13 saja, ada yang 7. Dan itu masih dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka sendiri berbeda-beda pendapat. Dan mereka saling menyalahkan juga. Bahkan ada yang sampai saling mengkafirkan. Maka ini sebuah kesalahan. Dan ini sudah kita bahas pada kaidah sebelumnya. Kaidah tentang nama-nama Allah. Bahwa nama Allah itu tidak bisa dibatasi oleh jumlah. Karena ada sebuah doa Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan setiap namamu yang engkau namakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, yaitu nama yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu, yaitu nabi dan rasul terdahulu ataupun malaikat. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau namamu yang engkau khususkan pada ilmu gaib di sisimu. Jadi nama Allah ada 3 macam. Yang pertama, Allah turunkan dalam kitabnya, di antaranya dalam Al-Quran, begitu pula dalam As-Sunnah, itu yang sampai kepada kita. Yang kedua, yang Allah ajarkan kepada salah satu makhluknya, contoh para nabi dan rasul terdahulu, atau para malaikat. Yang ketiga, yang tidak Allah ajarkan kepada siapapun, hanya Allah yang tahu. Jadi bagaimana bisa kita membatasi nama Allah? Dan setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Berarti kalau begitu sifat Allah juga nggak terbatas. Allah memiliki nama Ar-Rahman yang maha penyayang. Berarti Allah memiliki sifat penyayang. Allah memiliki nama Al-Qawi yang maha kuat. Berarti Allah memiliki sifat kuat. Demikian seterusnya. Belum lagi sifat-sifat Allah yang tidak terkandung dalam nama Allah. Di antara contohnya tadi, sifat Allah yang apabila dilihat pada sifat Allah itu merupakan kesempurnaan, namun kalau itu bukan sifat Allah, itu adalah kekurangan. Seperti menimpakan makar, itu sifat Allah. Yaitu kepada orang-orang yang kafir atau orang-orang yang suka membuat makar. Jadi sifat Allah pasti lebih luas daripada nama Allah. Andai nama Allah hanya 99, minimal Allah punya 99 sifat. Padahal nama Allah lebih daripada itu, dan sifat Allah lebih banyak daripada nama Allah. Karena setiap nama Allah mengandung sifat, tapi tidak kebalikannya. Tidak setiap sifat mengandung nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat marah, tapi Allah tidak memiliki nama yang maha pemarah. Baik, ini yang pertama. Kesalahan yang pertama, membatasi sifat Allah dengan jumlah tertentu. Ini suatu kesalahan. Yang kedua, jamaah sekalian, mereka menetapkan bagi Allah yang bukan sifat Allah.
Contoh, mukhalafatuhu lil hawadith. Menyelisihi yang baru. Apa maksud mereka dengan ini? Maksudnya Allah nggak melakukan apa-apa lagi. Karena kalau Allah melakukan sesuatu, berarti sama dengan makhluk. Makhluk masih melakukan sesuatu. Maka ini penetapan sifat yang tidak ada dalilnya. Nah, yang ketiga, keyakinan mereka terhadap sifat-sifat Allah ternyata tidak sama juga dengan ahli sunnah. Contoh, mereka meyakini Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara. Al-kalam masuk kan dalam sifat 20. Tapi ternyata jemaah sekalian, keyakinan Asy'ariyah terhadap al-kalam itu tidak sama dengan keyakinan ahlus sunnah. Bagi Asy'ariyah, al-kalam itu adalah sifat zat Allah. Allah memang maha mampu berbicara, tapi bagi mereka, Allah sudah tidak berbicara lagi. Dari mana pembatasan seperti itu? Sedangkan ahlus sunnah meyakini Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki. Buktinya apa? Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya berbicara kepada Adam. Maksudnya yang ada dalilnya. Dalam Al-Quran. Bahkan berbicara kepada iblis. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Sampai Nabi Musa alaihissalam disebut kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Dan juga Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau Mi'raj. Oleh karenanya jemaah sekalian, Asy'ariyah tidak mengatakan Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah. Nah di sini memunculkan penyimpangan baru. Karena mereka tidak meyakini Allah masih berbicara. Memang mereka yakin Allah maha mampu berbicara. Tapi mereka tidak lagi meyakini Allah masih berbicara. Sehingga kemudian mereka mengatakan, kalau begitu Al-Quran bukan ucapan Allah. Kenapa? Allah sudah nggak berbicara lagi. Lalu Al-Quran itu apa menurut mereka? Kata mereka, Al-Quran itu adalah ibaratun an kalamillah. Cuma ungkapan tentang ucapan Allah. Jadi kalau begitu, Al-Quran ucapan siapa dong? Mereka berbeda pendapat. Sebagian mengatakan itu adalah ucapan malaikat Jibril alaihissalam. Sebagian mengatakan itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, anak pondok yang pernah belajar akidah Asy'ariyah ini kemudian terkena paham liberal. Maka nyambung. Dia pun mengatakan kalau begitu Al-Quran hanyalah penafsiran Nabi Muhammad SAW. Dan penafsiran beliau itu kan sesuai zaman beliau. Zaman sekarang sudah nggak cocok. Sehingga harus ditafsirkan ulang. Ini alasan mereka untuk minta dilegalkan. Sampai sudah disusun menjadi draft undang-undang loh. Itu sudah masuk ke DPR. Minta dilegalkan pernikahan sejenis. Kenapa? Karena larangan berhubungan sejenis itu hanya penafsiran Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan zaman itu. Sekarang kata mereka zaman sudah berbeda. Ini kan luar biasa bahayanya. Dan ini kekufuran, tidak diragukan lagi. Allah Subhanahu wa taala padahal sudah mengancam. In hadza illa qaulul bashar, ketika orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah Al-Qur'an ini kecuali ucapan manusia. Maksudnya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'uslihi saqar, kata Allah, aku akan masukkan dia ke neraka saqar. Jadi secara global ini 3 kesalahan Asy'ariyah atau Maturidiyah dalam sifat-sifat Allah. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan tentang al-mutakabbir. Apakah tepat seperti yang pernah saya dengar ada yang menerjemahkan sebagai yang maha sombong? Bagaimana penjelasan dari nama ini? Baik. Al-mutakabbir. Ini termasuk nama Allah. Bolehkah diterjemahkan dengan maha sombong? Jawabannya boleh, insya Allah tidak mengapa. Karena sombong itu artinya kan
memang meyakini dirinya besar, tinggi, agung. Dan itu semua ada pada Allah. Sehingga Allah pantas untuk maha sombong. Kalau kita nggak pantas. Karena kita sedikit pun nggak ada keagungan, kebesaran, kemuliaan. Kita hanyalah makhluk yang lemah, yang rendah, yang hina. Nah, di sini jemaah sekalian kita harus pahami. Ada sifat yang bagi Allah itu baik, tapi kalau disematkan kepada kita, buruk. Ada yang dua-duanya baik. Disematkan kepada Allah baik, disematkan kepada kita juga baik. Ada yang jika disematkan kepada kita baik, tapi kepada Allah menjadi tidak baik. Jadi, 3 macam sifat ini. Maka, ini yang pertama. Disematkan kepada Allah, bagus. Tapi kalau disematkan kepada makhluk, tidak bagus. Seperti sifat sombong. At-takabbur, itu memang sifat Allah. Tidak apa-apa diterjemahkan seperti itu. Karena bagi Allah itu baik. Bagi kita tidak baik. Yang kedua, baik bagi Allah, baik juga bagi makhluk. Contoh penyayang. Sehingga Allah sifatkan Nabi Muhammad SAW juga bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, dia pengasih dan penyayang. Nah, sekarang yang ketiga. Bagi makhluk itu baik, tapi bagi Allah tidak baik. Contoh, makhluk tidur. Jemaah sekalian, kalau makhluk nggak tidur-tidur, itu nggak normal. Ya kan? Berarti itu bukan sifat yang baik. Kalau ada orang nggak tidur-tidur, itu bukan suatu hal yang baik. Itu tidak normal. Tapi bagi Allah, itu suatu kekurangan. Kalau Allah kita sematkan sifat tidur, maka itu adalah suatu kekurangan. Jadi, tidak semua yang baik bagi kita, lalu menjadi baik bagi Allah. Tidak semua yang baik bagi Allah, bagi sifat Allah, lalu menjadi baik bagi kita. Ini yang perlu dipahami, wallahu alam. Tanya berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan hanya mau menegaskan saja, apakah hadis-hadis bahwa Nabi menyentuh atau juga mencium istrinya pada dalam keadaan berwudu, itu juga belum sampai kepada Imam Syafi'i, sebagaimana belum sampainya pemahaman Ibnu Abbas tentang makna menyentuh kepada beliau atau Imam Syafi'i. Bisa jadi belum sampai, bisa jadi juga sudah sampai, tapi mungkin ada penakwilan lain, atau mungkin ada pemahaman nasikh dan mansukh. Nasikh artinya hukum baru, mansukh hukum lama, yang dihapus oleh hukum baru. Yang jelas, kita tentu tetap selalu prasangka baik kepada para ulama ahli sunnah, apalagi sekelas Imam Syafi'i. Nggak mungkin ada hadis sahih beliau tolak. Dan itu bertentangan dengan nasihat-nasihat beliau. Dan beliau bahkan marah besar ketika beliau menyampaikan satu hadis sahih. Lalu ada orang yang bertanya, "Ataqulu bihi?" Apakah engkau berpendapat sesuai hadis tersebut? Imam Syafi'i emosi. Marah beliau. Sampai katanya merah muka beliau. Dan bergetar ketika beliau berbicara. Apa kata beliau ketika itu? "Atarani kharajtu minal kanisah?" Apakah kamu lihat aku keluar dari gereja? "Atarani fi wasati zunnaran?" Apakah kamu lihat di perutku ada zunnar? Zunnar itu, jemaah sekalian, ikat pinggangnya pendeta yang biasa mereka pakai tatkala mereka pakai gamis, tapi ikat pinggangnya di luar. Iya kan? Itu kebiasaan pendeta. Jadi maksud beliau, apakah aku ini sudah jadi Nasrani, sudah murtad, sehingga nggak mengikuti hadis Nabi SAW? Artinya menurut beliau, ini kemurtadan. Kalau ada orang yang berani menolak hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, nggak mungkin beliau dengan sengaja menolak hadis Nabi SAW. Mungkin belum sampai, mungkin juga sudah sampai, tapi beliau punya penakwilan lain. Yang penakwilan itu bisa benar, bisa salah. Atau mungkin ada pemahaman nasikh dan mansukh. Ini hukum yang baru, ini hukum yang lama. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.